ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك الشرف على كل حال. اللهم اقسم ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمد علينا وتلامذنا من بركاته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل utawi iki kuno fasal suci fi ahkamil wadi'ati kang tetep ing dalam nerangaken pira-pira hukumi wadi'ah titipan penitipan. Jadi ini salah satu hal yang lumrah di masyarakat. Jadi sesuatu yang harus disikapi oleh Islam ketika ada kebiasaan di masyarakat seperti ini bagaimana. Maka ini harus diatur. Jadi hal-hal yang kecil itu diatur, apalagi hal yang besar. Nah, titipan ini kan seperti hal yang kecil kan bisa hal yang kecil bisa yang besar kan. Titipan, saya titip pulpen sama kamu, ini kan hal kecil, titip. Tapi bisa juga nanti ini adalah hal yang besar karena berkaitan dengan uang yang atau mungkin nilai yang besar. Seperti kamu punya rumah besar, di dalam rumah kamu ini banyak permadani, banyak cincin yang berharga, emas permata. Kemudian kamu mau pergi, terus kamu percaya sama tetangga kamu, tak titipkan sama kamu ya kuncinya, tak titipkan sama kamu, 1 hari paling pulang. Jadi ini adalah titip. Nah, inilah wadiah. Bagaimana nanti kalau terjadi sesuatu pada barang yang dititipkan itu? Bagaimana kalau seumpamanya rumahnya kebakaran? Bagaimana kalau seumpamanya nanti terjadi pencurian? Atau bagaimana nanti kalau terjadi perampokan? Nah, itu bagaimana? Karena sekarang modus penipuan, modus perampokan itu begitu banyak. Ada orang ketika dia itu mau mencuri, penampilannya begitu meyakinkan. Jadi dia itu mungkin perampoknya ini suka ini barang-barang yang ada dengan besi-besi tua atau apa. Dia datang ke stadion, ono stadion wis rada elek, stadion sudah agak
jelek, kemudian dia pakai seragam, ada tertulis di sini CV apa, dia masuk ke situ bawa truk 2 atau 3, sesuatu yang di stadion diambil semuanya, yang ono opo ae dicepuki ya. Dikira orang-orang lihat, wah ini pasti stadionnya mau direnovasi nih. Nggak taunya itu adalah pencuri. Ya, itu adalah pencuri. Ada lagi ya banyak sekarang. Pencurian itu luar biasa. Ono sing pencurian memang hanya mengandalkan otot, ada yang pakai otak. Ada lagi sekarang yang mencuri pakai hacker. Kan bisa, hacker itu kan merusak sistem yang ada di bank-bank kan bisa. Dia mengambil uang di rekening itu bisa dia. Namanya hacker. Ya, bagaimana kalau pada titipan itu terjadi seperti itu? Seperti inilah, kita ini menabung uang di bank, itu kan kita titip uang sebenarnya. Kita titip uang. Bagaimana kalau uang kita itu dihack? Jadi kita tidak ngambil di ATM, tapi tiba-tiba uang kita itu tersedot, hilang. Nah, bagaimana pertanggungjawaban dari bank itu? Jadi bank itu kan enak ya sistemnya bank. Coba seperti kalau kita itu punya bank BRI, punya ATM atau bank BCA. Itu untuk administrasinya, kalau ada ATM itu rata-rata 10 sampai 20 ribu satu orang. 10 sampai 20 ribu. BCA itu 17 ribu kalau ada ATM-nya. Nah sekarang taruhlah 10 ribu aja, 10 ribu aja. 10 ribu sekarang nasabahnya 1 juta. Wis piro saulan? 10.000 ping 1 juta. Oleh piro? Bisa dihitung sendiri. Jadi terkadang dia itu membayar pegawai, dari situ aja terkadang sudah bisa tertutupi. Kalaupun tidak bayar 100%, mungkin 20% bisa diambilkan ataupun dari yang lain. Nah, makanya ini kemarin sebelum umroh itu Abi ingin punya gerakan sedekah bersama. Jadi modelnya itu terinspirasi teko iku mang, teko ngene bank iku mang yang auto debit ya, auto debit otomatis tersedot. Jadi nanti ada sumbangan untuk program Abi itu, satu orang minimal 5.000, hanya 5.000 saja. Nanti bagi teman-teman yang punya rekening bisa disetorkan cuma 5.000 saja tiap bulan. Boleh di atas 5.000 boleh, cuma minimal berapa? 5.000, serba 5.000. Nah, dengan itu nanti kalau kamu sudah oke, nanti tiap bulan uang yang ada di kami itu tersedot 5.000, langsung otomatis tertransfer ke rekening namanya DMM, dana munfikot. Nah, ini yang sekarang kita sosialisasikan ke teman-teman. Makanya nanti zuhur itu kita kumpul untuk sosialisasi pada semua pondok cabang untuk DMM, dan itu murni inisiatif dari Abi. Nanti yang mengelola adalah Abi, yang pentasarufkan adalah Abi. Dawuh Abi, aku itu gak koyo Abuya. Nek Abuya itu sugih sembarange ono. Lah aku kepengen ngono, cuma gak ada duit aku. Saya tidak punya uang. Bagaimana nanti saya itu ingin kalau dana terkumpul nanti diberikan sama siapa, si pondok mana, itu terserah Abi. Itu hak prerogatifnya Abi, terserah Abi. Mau ke mana-mana itu terserah Abi. Ya, kita harus dukung program ini, bisa nanti orang tuamu ikut juga bisa. Nggak banyak-banyak, mau biro 5.000 aja. 5.000 gitu ku Indomie ya. Satu kali 5.000 ya. Kon tuku cilok 5.000. Langoni bunda kita makan ayam 25.000. Oh iya Abu lali, 25.000 Bu ya, 25.000.
Terkadang gitu kalau sedekah iman, tapi kalau jajan ndak iman. Ya. Hari Ahad tuh kalau kita masukkan uang 2000 tak delok paling mau arek piro sing mlebokno 2000. Lainnya kan ndak lolos kabeh. Tapi nek dituku buat beli ini, buat beli itu, oh, masya Allah, gak iman plus. Tapi ngelebokno duit 2000 lho nang kotak istighosahan, abote ra karuan. Iya, tapi kalau kamu beli cilok, beli apa mana es apa itu es oyen, nah, iku 7.000. Ono bakso sitok saiki 10, gak eman. Badok dhewe gak eman. Tapi kalau 2.000 masuk ke kotak itu loh, emane ndak karuan. Awake gawedhe mangane akeh ku ya 2000 lho gak mencelot blas. 2000 tok lho ndak. Po gak duwe dhuwit rupiah, duwe dhuwit ringgit, 10 ringgit ya ora metu. Makanya dulu kalau al-maghfur lah kiai saya itu Mbah Yai Fakih dulu itu kalau mentarbiyah kita cung nek dina Jumat nglebokno sedekah. Ojo akeh 100 ripis aja mendahulu kita ya. 100 rupiah aja zaman dahulu, 100 rupiah. Jangan banyak-banyak, 100 rupiah aja. 100 rupiah. Tahun berapa ya? Awal ya 90-an, 95-an. 100 rupiah ya, 100 rupiah. Kelontang, 100 rupiah. Kalau dimasukkan ke kotak kan bunyi kelontang. 100 rupiah. Dulu 100 rupiah masih ada. Ya 100 rupiah itu kalau zaman sekarang ya 1000. Ya, 1000 atau 2000. Jajanan sudah naik semuanya. Ya. Dulu haji baru 6 juta, sekarang sudah 40 juta. Sudah berkali lipat. Mungkin kalau dulu itu 100 ya sekarang ya mungkin 1000, 2000. Itu harus dipaksa. Kalau enggak belajar maksa diri, nanti diri kamu pasti lebih utama untuk jajan. Ya, nanti beli apa ya. Lebih utama itu daripada untuk kita itu latihan bersedekah. Fi ahkamil wadi'ati katetap dalam nerangkan beberapa hukumi titipan, penitipan. Wa hiya utai wadi'ah fa'ilatun iku elu wazan fa'ilatun ikut wazan fa'ilatun min wada'a saking lafat-lafat min wadi'ah dan lafat-lafat wadi'ah ai idza taroka maknane tatkalane ninggal sapa wong. Jadi wadi'ah itu maknanya idza taroka ketika meninggalkan sapa wong. Wa tutlaku lan den ucapake apa wadi'ah dan diucapkan apa wadi'ah lughatan ing dalam bahasane ala syai'i ing atase suwiji-wiji sesuatu al mudai kang den titipake yang dititipkan inda ghairi sahibihi ing dalem nggone liyane wong kang anduweni syai pada tempat selain pemiliknya syai pada tempat selain pemiliknya syai. Wadi'ah itu apa? Sesuatu yang dititipkan. Cara syariat itu apa? Yaitu menitipkan sesuatu pada orang lain yang orang lain itu bukan pemilik sesuatu itu. Rumah ini milik saya. Kemudian karena saya mau pergi, saya titipkan kepada Zafron. Bron, tak titipkan kepada kamu rumah saya. Nah, itu namanya penitipan. Lil khifdzi krono den jaga untuk dijaga. Waktu telah kulan den ucapaken apa wadi asar'an ing dalam sarai alal akdi ing atase akad pada akad
al-muqtadi kang nuntut, sebuah akad yang nuntut lil istighfazi maring amrih den jaga, untuk dijaga, untuk dijaga. Jadi akad yang dengan akad itu menuntut seseorang ketika dia sudah menerima titipan itu, dia ada kewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan. Ketika saya sudah menitipkan barang saya kepada Zafron, Zafron ada sebuah kewajiban, dia harus menjaga barang yang dititipkan itu. Karena nanti kalau barang yang dititipkan itu sampai rusak ataupun hilang, nanti ada konsekuensinya. Apakah nanti harus ganti ataukah dengan cara yang lain. Wal wadi'atu utawi wadi'ah, adapun wadi'ah amanatun iku amanah. Barang yang dititipkan itu amanah. Fiyadil wadi'i ing dalam tangane wong kang den titipi, pada kekuasaannya orang yang dititipi. Jadi ketika saya titip sama Zafron, berarti Zafron ini sudah menerima amanah. Amanah harus jaga fiyadil wadi. Wa istahabbulan den sunake apa qabuluhan nrimo yosi wadiah, disunahkan untuk menerimanya. Liman maring wong, bagi orang koma kang bisa jumenengi sapa man, yang bisa melaksanakannya bil iqamati bil amanati kelawan amanah fiha ing dalem yosi wadiah. Sunnah terimanya. Karena apa? Kamu menolong orang lain. Tetap masuk pada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ada orang mau pergi bingung, ini tak titipkan ke siapa? Nah, kemudian dititipkan kepada Zafron. Berarti Zafron nolong orang yang kebingungan, dan juga dia dapat pahala karena bantu orang, dan juga dapat pahala karena menjaga barang yang dititipkan. Nah, jadi ada pahala di situ. Nah, ketika ada orang mau titip kepada kamu sesuatu, maka sunnah kepada kamu harus menerimanya. Jadi sunnah untuk menerima dengan catatan sudah kamu prediksikan bahwa setelah saya timbang-timbang bahwa memang saya itu mampu untuk menjaga ini. Tapi kalau kamu kira-kira tidak mampu untuk menjaga wadiah itu, terus kamu tetap mau nerima, kok ternyata nanti ada sesuatu, bisa-bisa nanti kamu kena konsekuensinya. Entah nanti harus mengganti yang baru atau harus ada doman. Karena apa? Kamu tidak mampu, tapi kamu bilang kamu orang yang mampu. Ingkana lamun ono iku sama ing dalam kono panggonan, bila ada di sana sapa ghairuhu liyane yoziman, liyane yoziman. Jadi kalau seumpamanya di situ ada beberapa orang yang orang itu mampu untuk menjaga amanah ya wadiah, terus ada orang itu titip, maka hukumnya sunnah saja, hukumnya sunnah. Karena bukan cuma kamu yang mestinya mampu, orang lain pun juga mampu. Tapi kalau kamu ngerasa tidak mampu, jangan terima. Kamu ngerasa tidak mampu, ya kamu jangan terima. Wa illa lamun ora ingkana sama ghairuhu wajaba mongko wajib apa qabuluha nrimo yozi wadiah. Kama kaya keterangan atlaqa kang wis mutlakake hu ing mazhab jamun sapa golongane ulama. Tapi kalau di tempat itu ndak ada orang yang amanah, ndak ada orang yang bisa dipercayai untuk wadiah kecuali kamu,
maka hukumnya kamu menerima wadiah itu hukumnya bukan sunnah, tapi hukumnya apa? Wajib. Ya, seperti saya pernah cerita kamu ada teman yang dia dari pondok sujud di pondok itu. Karena dulu pondok itu sudah agak lama, jadi dia itu yang seumur kita itu agak tua, agak sepuh. Seperti Mbak Saipul Kandangan itu kan teman kita satu kelas. Cuma kan dia itu mondok Kelangitan itu sudah habis mondok di PIK sini. Di PIK itu sudah jadi guru di situ, baru ke Langitan. Jadi kelas itu rotok tua. Ada teman lagi yang itu. Cuma anaknya kejujurin enggak karuan. Meskipun secara pelajaran mungkin tidak begitu pintar, tapi dia itu tuhuri dan jujurnya luar biasa. Habis dari Langitan pindah lagi pondok, terus nikah, ngajar di rumahnya, ngajar. Iya, saya nih sambil dia itu usaha apa jual beli sepatu apa ini. Subhanallah, orang itu lihat dia itu utuhnya tidak karuan, jujurnya tidak karuan. Akhirnya orang itu nitipkan uangnya sama dia. Titip nggih, ya trakula ono sing kan di TPK itu ada, karena TPK-nya sudah tertata rapi, itu ada tempat penitipan uang, isinya boleh nabung. Akhirnya ada yang nabung 200, ono sing nabung ini. Orang kampung yang anak-anak enggak ngaji pun nabung juga di situ. Lebih percaya dia daripada bank. Bahkan ada yang nabung katanya sampai berapa? 150 juta. Nabung lebih dari 150 juta satu orang. Kok orang gelap banget. Berarti kan dia ini memang dipercaya oleh satu orang kampung, percaya sama dia, kejujurannya itu yang luar biasa. Makanya yang penting jujur. Jadi nanti orang itu kamu itu pulang ke rumah itu orang pertama kali itu tidak lihat kok terus kon pinter apa enggak. Kamu dilihat khaliyah kamu, tingkah lakunya bagaimana, jamaah bagaimana, adabnya bagaimana, kon iku jujur apa enggak. Baru setelah itu nanti lihat kamu itu pinter apa enggak. Itu terakhir. Cuma ya kudu pinter loh ngono, tapi ya kudu minimal tuh kalau dari pondok itu punya tata krama yang baik, unggah-ungguh. Ketemu orang senyum, nggih, itu minimal. Ya, ojo kok numpak motor kayak robot ae banter ke bawah pun ada orang melaku ae. Bawah itu kalau ketemu orang monggo nggih, tindak pundi sing sopan. Sing gak patek Jawa ya belajar Jawa, cek dadi Jawa. Kon gak Jawa ya tetep ora Jawa ae iki ya. Dadi kon cek dadi wong sing Jawa. Nggih, monggo nggih. Sing Jakarta Betawi ya belajar Jawa ini minimal lagi ya monggo tindak pundi, mosok ndak apal monggo tindak pundi ya. Monggo Bu, tindak pundi nggih. Wong ngomong ini ndak paham nggih lho ngono. Itu minimal. Jadi ketemu orang itu kalau sama orang tua itu kan waqfid lahum janahadzulli. Jadi rendahkanlah kamu seperti sayap-sayap kehinaan. Orang itu seperti sayap, ini sayap, seperti burung punya sayap. Lah Allah itu mengibaratkan manusia kepada orang tuanya janahadzulli. Janah itu sayap, zul itu kehinaan. Jadi kalau kamu di depan orang tua kamu, nah, kamu itu jadikan dirimu itu seperti orang yang hina. Karena dalam kamus tidak ada orang tua itu salah. Tidak ada orang tua itu salah. Kalau ada orang tua salah, orang tua itu selalu benar. Karena anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu semua hartamu itu li abika, itu milik orang tuamu. Jadi milik orang tua. Makanya wala taqul lahuma ufin, jangan berkata uf, hus, enggak boleh. Kalau ketemu dingklo, ya nggih, seperti ini. Itu orang tua. Kalau ketemu yang masyarakat yang lain ya seperti orang tua itu, cuma di bawah yang sedikit, ya tetap janahadzul. Jangan memperlihatkan kesombongan kamu, kegantengan kamu. Ojo kesudono. Yang penting kita sama orang
Nah, yang sopan, andap asor. Jangan jadi orang itu yang minta dihormati. Hormatilah orang lain, kamu akan dihormati orang lain. Segitu aja. Dihormatilah orang lain, kamu akan dihormati oleh orang lain. Kamu ketemu sama orang enggih, nanti kalau dia itu ketemu kamu, kalau dia tidak nyapa kamu nggak enak. Makanya kalau pakai motor, kalau sudah di kampung itu jangan laju-laju, jangan banter-banter. Kalau di jalan besar ya mungkin agak tidak apa-apa, kan tersalah situasi kalau di jalan besar. Tapi kalau di kampung itu kaca dibuka, monggo. Itu karena kita hidup di kampung. Kita dari sini ke bawah, monggo lah itu. Mosok lo jalan gede kon ate monggo ini kan tidak mungkin, jalan besar. Tapi kalau di kampung kan ya ketemu orang, ini monggo, wah arek iku yo, arek sing kacamataan iku lho sing ganteng, sopan, arek endi yo, lah ngono mesti ngono. Setara pekne bare anakku ae lah ngono sesuai iki. Jadi itu akhlak Rasulullah. Jadi akhlak Rasulullah. Jadi kalau kamu merasa diri kamu mampu dititipi, ya silahkan diambil tuh. Tapi kalau kamu tidak mampu, jangan paksakan diri. Ya. Tapi kalau dilihat sama orang, tidak ada orang yang mampu untuk menanggung wadiah itu, ya kamu wajib. Ya, kamu hukumnya wajib. Jadi jujur itu penting. Aflahain sodat, kata Rasulullah. Aflahain sodat. Kata Rasulullah, kalau Arabi orang Badui itu jujur, dia pasti nanti sukses pasti. Orangku yang penting jujur. Kamu nanti dimanapun kamu itu berdakwah. Kalau kamu itu jujur, maka orang itu akan mendekat sama kamu. Pasti itu. Dan orang akan percaya sama kamu. Tapi ini omonganmu itu beda dengan tingkah lakumu. Sak pinter-pintere wong, kamu akan ditinggalkan sama masyarakat. Mungkin orang yang empati sama kamu itu orang-orang luar karena tidak tahu kamu. Tapi bagi orang yang tahu kamu, sudah kamu tipu 2 kali, 3 kali, dia tidak akan mendekat sama kamu. Kalau dia mendekat, mukanya saja dia dekat, tapi hatinya tidak dekat. Soalnya apa? Gorowan, kazab, kazab. Tidaklah seseorang itu jujur, berusaha dan dia berusaha untuk jujur. Hatta yuktaba inallah siddiqon, sehingga ditulis di sisi Allah siddiqon, dia itu orang yang banyak jujurnya, kayak Abu Bakar As-Siddiq. Dan tidaklah seseorang itu berdusta dan dia berusaha untuk dusta. Hatta yuktaba indallah kadzaban, nanti dia itu akan ditulis di sisi Allah kadzaban, orang yang banyak dustanya, kayak sapa? Musailamah al-Kadzab. Yes, milendion. Jadi luwe apik ora patek pinter tapi jujur, lurus, dakwah semampunya, itu luar biasa. Daripada kon pinter tapi pinter bujui wong. Kon niku apa pinter tapi kamu itu ngomong kamu isuk dele sore tempe, tidak bisa dipercaya. Tapi omonganmu adalah tidak dipercaya sama orang. Tapi kalau yang paling baik ya kan iku ya pinter, mari ngono terus jujur itu yang terbaik. Dan itu yang terbaik. Kama kaya barang atlaqo kang wis ngucapake hu ing sapa jamun sapa golongane ulama. Qala ngendika sa Imam Nawawi fi Raudhah, di dalam kitab Raudhah. Ka asliha kaya asali Raudhah. Wa hadza lan utawi iki adapun ini iku mahmulun, iku den arahake ala aslil qabuli, ing atase asal nampani, asal menerima, duna itlafi manfaati, ora
ngerusakake manfaate yozi wadi, tidak menghabiskan manfaatnya wadi, wahirzihi lan jogone yozi wadi, dan menjaganya wadi majanan khali gratis. Jadi ini tadi yang ada yang sunnah, ada yang wajib tadi itu, bila memang ini tidak ada yang berani terima lagi kecuali kamu, karena kamu yang memang bisa. Nah, makanya hukumnya wajib. Yang kedua, tidak ada biaya yang dipungut, tidak ada biaya yang dipungut untuk penitipan itu. Karena sekarang kan ada penitipan sepeda. Nah, penitipan sepeda, seperti kamu mau ke Surabaya, kamu bawa motor ke Arjosari, mau ke Surabaya, kan harus dititipkan dulu. Kalau seperti itu sudah jelas akadnya, itu akadnya apa? Penitipan. Sing akadnya ora jelas, iku nih ono kamu ke pasar Ngantang, mari ngono terus meletakkan motor di pinggir jalan, sebentar tok kamu beli sesuatu di Pak Kajiripai, kemudian kamu turun ke bawah, kamu ambil motor kamu, diprit-prit, bayar 2.000. Nah, iku akadnya apa? Kon titip ya ora, tapi kok kon bayar rong terkadang penitipane luwe larang timbangane belinya. Kamu coba beli benang harganya 1.000 atau beli dom harganya 1.000, penitipannya 2.000. Mahal penitipannya. Itu sing akad gak jelas. Tapi kalau akadnya jelas, penitipan sepeda sehari 2.000, 2 hari 5.000, 3 hari 10.000, jelas. Kamu masukkan situ berarti kamu otomatis sudah menitipkan meskipun kamu tidak ngomong. Jadi karena tulisan itu menjadikan orang itu paham bahwa peraturannya seperti itu. Dan memang itu tanah milik dia. Beda dengan yang di Ngantang itu tanah milik sapa? Ngene sapa iku? Tanah milik sing ngawali prit ngene iku ta. Tanah sapa iku? Ndak ada yang tanya milik siapa itu. Wayat manu lan nempui dan mengganti sapa alwadiu wong kang den titipi. Wadi orang yang dititipi. Alwadiata wala yatmanul orang nempui ndak mengganti sapa alwadi wong kang den titipi alwadiata ing wadia illa bi ta'ati, kejaba kelawan ngliwati wates, kecuali dengan melewati batas fiha ing dalam wadi'ah. Jadi kalau dia sudah jaga dengan sepenuh hati kok tetap hilang, ya sudah tidak wajib untuk doman. Wasuwaru ta'ati utawi pira-pira contoh ning ngliwati wates. Adapun beberapa contoh melewati batas itu kasiratun iku akeh. Madzuratun tur den tutur disebutkan fil mutawwalati ing dalam kitab kang den dawaaken pembahasane, pada kitab yang dipanjangkan pembahasannya. Minha iku setengah saking suar ayyudia yen to utawi yen to nitipake sapa wadi ghairahu ing liyane wadi bila iznin kelawan tanpa izin, dengan tanpa izin minal maliki saking wong kang duweni dari pemiliknya. Saya punya motor, saya titipkan ke Zafron, titipnya ngene Zafron, sudah titip Mbak Zafron. Lah kemudian sama Zafron, Mbak Zafron dititip nang ngene Farid, dititipkan ke Farid. Lah marek Farid tahu Farid ini anak ngantuan, ngaji ngantuk, wiridan ngantuk semuanya. Farid ini ngantuan. Ternyata motor diletakkan di depan rumah, terus si Farid ditinggal turu macamnya anak ngantuan. Akhirnya itu dicuri sama orang. Lah Zafron ketika dia dititipi, ditinggal pergi, terus dia tidak bilang sama pemiliknya, tidak bilang saya. Nggak bilang kok nanti saya pergi ya, tapi nanti yang nunggu teman saya namanya Farid, namanya apa? Farid namanya. Nggak bilang gitu. Kalau Zafran bilang gitu dan pemilik oke, oh enggak apa-apa, Farid ini anaknya
luar biasa cekatan ini kalau ada apa-apa cepat lari namanya cekatan, lu udah apa-apa sudah izin, ternyata di situ Farid ngantuk terus tidur, terus barangnya itu hilang, ndak doman dia karena sudah izin sama Malik. Tapi kalau Zafron itu ketika dia pindahkan amanah menjaga barang titipan itu kepada orang lain tanpa konfirmasi kepada saya pemiliknya dan ternyata barang itu hilang, maka Zafron wajib doman, itu melewati batas. Minal maliki bila iznin minal maliki wala udrin, dan ora ono udur, ndak ada udur minha minal wati saking wati. Wa minha lan iku setengah saking suwar ayyung kila yen to ngelih sapa ya si wadi ha ing wadiah fi min mahallihi saking mahalli apa mahillatin tak apa ha tak fi mahillatin ing dalem panggonan siji pada satu tempat audarin utawa omah atau rumah ila ukhra maring gon liya pada tempat lain dunaha kang sak liyan kang sak ngandhape yang di bawahnya darin fil khirzi ing dalem kareksane dalam penjagaannya, fil khirzi ing dalem kareksane dalam penjagaannya. Yang kedua, contohnya lagi Zafron ini saya titipi sepeda motor, kemudian wis mau Zafron ki saya percaya karena rumah Zafron itu ono CCTV ini kan. Terus kalau masuk itu ada gerbangnya, ada pagarnya. Kemudian setelah saya pergi sama Zafron ini mau pergi, dia juga mau nitipkan rumahnya juga sama orang lain. Ketika mau dititipkan kepada Imron sahabatnya, titip langgoni Imron, mau dititipkan sama Imron. Imron, tolong ya jogon ini. Oh saya enggak mau. Saya mau kalau itu sepeda kamu pindah ke rumah saya. Ke rumah saya. Loh ini titipannya koncoku ini titipannya teman saya. Enggak apa-apa. Kamu pindah ke rumah saya. Lah rumahnya Imron itu tidak seketat penjagaannya seperti di tempatnya Zafron. Nduk kono iki wis biasa, ndak ono gerbangnya, ndak ono CCTV-nya. Pinggir jalan besar banyak orang riwari. Akhirnya ternyata barang itu hilang. Ketika hilang CCTV ndak ada, semuanya ndak ada, ya sudah. Nah, itu termasuk taati, melewati batas, diteledor. Wa qaulul mudda'i lan ucapane wong kang den titipi bi fathid dali kelawan den fathadai makbulun iku den trima. Wa qaulul mudda'i utai ucapane mudda'i wong kang den titipi iku makbulun den trima. Ucapannya orang yang dititipi itu diterima. Fi radhiya ing dalem balekake dalam mengembalikan wadi'ah alal mudi ing atase wong kang titip pada orang yang menitipkan bikasridali kelawan den kasroidal wa bikasridali kelawan den kasroidal ada muda ada mudik yang titip muda yang dititipi wa alaihi lan iku tetep ing atase wadi ayakhfaza yento utawi yento ngreksa sapa wadiha ing wadiah fi khirzi misliha ing dalam fi khirzi misliha ing dalam panggonan nyimpen kang layak si wadiah, tempat penyimpanan yang layak untuk wadiah. Fi khirzin itu tempat penyimpanan, misliha yang layak untuk wadiah. Karena perkataan khirzun mislih itu nanti beda-beda setiap barangnya. Lihat barangnya.
Kalau yang dititipkan itu sepeda yang harganya mahal atau mungkin mobil sport sampai miliaran, tentu penjagaannya harus beda dengan yang dititipkan cuma sepeda kayak sepeda muarek pondok sing wis pratel kabeh iku ya. Ya modok ada orang dititipi sepeda kayak ngene pondok iku utawa Vespa arek-arek pang ngono ya. Sama ini ono sepeda yang harganya ratusan juta ya masuk podo virgin misli kan enggak. Orang titip cincin cuma 1 gram lah, ada lagi permata yang segini harganya 10 miliar ya masuk podo. Makanya khirzin misli itu kembali pada barang yang harus dijaga itu seberapa, nilainya itu seberapa. Ya mungkin kalau sepeda ya khirzin misli itu ya pokoknya dimasukkan rumah itu khirzin misli. Tapi kalau emas permata ya tentu harus di dalam almari. Ya, kalau sekarang emas permata kamu samakan dengan menjaga sepeda motor ya berarti letakkan aja emas permata di ruang tamu. Padahal di rumah kamu banyak orang yang masuk dan keluar. Tentu tidak sama. Fa illam yaf'al mangko lamun ora agawe sapa wadi, kalau tidak melakukan sapa wadi domina mangko nembui sapa ya si wadi. Wa idza tulibatat kalane den tuntut sapa biya kelawan wadiah sapa al wadi'u wadi bil wadiati kelawan wadiah ketika si wadi itu disuruh untuk mengembalikan wadiah falam yukhrij mangko orang ngetokake sapa wadiah ing wadiah ma'al qudrati sumratani kuwasa bersama dengan mampu ada ing atase wadiah hatta talifat sehingga rusak apa wadiah domina mongko nempui sapa yosi wadi. Seseorang itu bila dititipi sesuatu oleh saudaranya atau orang lain, kemudian orang ini mau ngambil barang titipannya, kok ternyata sama kamu yang dititipi wadinya ndak diberikan kusik masih repot masih ini sabar aja. Ternyata lama-lama barang yang dititipkan ini terus rusak. Ya rusak atau mungkin kebakaran misalnya. Wis diminta tapi tidak dikasih, akhirnya barangnya kobong. Maka orang itu harus nembui, harus mengganti. Karena apa? Si pemilik sudah minta tapi kamu itu ada alasan-alasan. Nah, mungkin wis mau dol maneh, mau jual atau bagaimana wallahu a'lam. Fa in akhara mongko lamun ngakhirake sapa wadi ikhrajaha ing ngetokake wadiah bi udrin sebab uzur. Nah, yang depan tadi itu keterangan saya itu bila dia diminta mengeluarkan barang titipan dia kok tidak mau dan itu tidak ada alasan lain, tidak ada uzur. Kalau sampai rusak maka wajib domina. Tapi kalau dia itu akhara mengakhirkan karena ada uzur, lam yatman mongko ora nempui maka tidak mengganti sapa yosi lam yatman mongko orang ganti sapa yosi wadi, maka wadi tidak wajib ganti. Memang ada uzur syar'i secara syariat memang boleh. Contoh seumpamanya kamu titip sama Zafran sepeda motor, ternyata Zafran wis balik nanggone ini mohon maaf ada kakak saya sakit balik nanggone Malaysia, terus kuncinya dibawa oleh Zafran, ya tidak bisa. Memang itu udzur syar'i. Kitab Ahkamil Faraid wal Wasaya wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana tarafna bi annana